Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia. Pada kali ini dan dalam kesempatan ini saya akan mengupas atau membawakan tema tentang kajian tokoh seorang ulama, seorang ilmuwan, seorang cendekiawan, seorang negarawan yang sangat terkenal. Bahkan hingga kini buku-bukunya, kitab-kitabnya, serta pemikiran-pemikirannya itu masih dibahas, masih diangkat, masih dipelajari. Ya, beliau adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu nama lengkapnya adalah Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau mungkin dalam hitungan Masehi beliau lahir pada tahun 1059 sampai kemudian beliau wafat di tahun 1111 Masehi. Sehingga kalau dihitung secara umur usia, beliau hanya berumur kurang lebih 55 tahun. Nah, beliau lahir itu di daerah Tus, Khurasan, yang mungkin kalau kita buka peta dunia ataupun geografi, wilayah Tus itu atau wilayah Khurasan pada zaman dahulu atau mungkin pada zaman Persia kuno itu berada di wilayah Persia bagian timur ya. Nah, di sana sebenarnya ada beberapa wilayah yang dulunya adalah wilayah Khurasan. Termasuk diantaranya adalah sebagian dari wilayah Iran itu sendiri, kemudian wilayah Afghanistan, kemudian wilayah dari sekarang ya, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Nah, bahkan menurut informasi dan data yang saya peroleh berdasarkan penelusuran dari buku-buku dan media sosial, media massa, makam beliau ya, makam jasadnya itu ternyata sangat-sangat sangat ironis ya. Artinya dari tempat pemakamannya itu sendiri kurang diurus dan ya hanya dibatasi dengan kerangka besi, kemudian atapnya yang sangat sederhana. Nah, ini sangat memilukan kalau menurut saya ya, dengan pemikiran-pemikiran beliau, buku-bukunya beliau, karya-karyanya yang sangat-sangat bermanfaat bahkan hingga saat ini. Sementara pemakamannya itu kurang diurus, ya mungkin bisa jadi karena sekarang itu yang berkuasa di wilayah tempat beliau dulu lahir dan meninggal adalah sekarang dari Iran ya. Padahal semasa hidupnya seorang Imam Al-Ghazali itu memang salah seorang mentor dari kerajaan Saljuk yang pada saat itu memang berusaha untuk membendung pengaruh dari ideologi Batiniyah. Sementara ideologi Batiniyah itu, Syiah Batiniyah, termasuk salah satu sekte dari mazhab Syiah. Nah, sementara sekarang Iran bermazhab Syiah. Bisa jadi seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita semua harusnya berpikir secara mandiri, kemudian mempertimbangkan bahwasannya suatu peradaban itu, satu daya manfaat seorang alim ulama itu juga harus tetap dijunjung tinggi. Dan mudah-mudahan ke depan tempat makam beliau itu diperhatikan dan dipelihara, bahkan kalau memang seharusnya itu terjadi ya harus dihormati, harus juga direnovasi dan dibangun sebagai bentuk penghormatan terakhir ya, bagi seorang Imam Al-Ghazali. Nah, saya tidak akan membahas tentang situs pemakaman beliau, tapi saya akan membahas nanti adalah tentang fakta sejarah ya, fakta sejarah dari sosok seorang Imam Al-Ghazali di Indonesia. Dalam konteks keindonesiaan ya, saya yakin semua pemirsa ataupun teman-teman semuanya jika pernah mempelajari tentang kajian keislaman, mustahil tidak pernah mendengar sosok yang bernama Imam Al-Ghazali. Apalagi kalau Anda juga pernah mengalami
fase pendidikan atau masa pembelajaran di pondok ataupun di pesantren. Kitab-kitabnya, buku-bukunya itu sangat populer sekali di kalangan kaum santri, kaum agamawan, dan kaum cendekiawan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ini adalah sosok Imam Al-Ghazali. Salah satu contohnya adalah ini, kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin tidak asing lagi di masyarakat Indonesia, terutama di tempat-tempat pondok-pondok, pesantren-pesantren, ya, di lembaga-lembaga pendidikan keislaman. Buku ini, kitab ini sangatlah masyhur dan sangat sangat dijunjung tinggi. Bahkan menurut sebagian teman-teman saya yang pernah lama pesantren, ya, di pondok atau di pesantren, dapat dikatakan setelah kitab suci Al-Quran, kemudian hadis, ya, kitab yang hampir selalu akan dipelajari setelah Al-Quran dan hadis, ya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun ini mungkin berlebihan, tetapi ini salah satu bentuk penghargaan, ya, bagaimana sosok Imam Al-Ghazali dengan kitab-kitabnya, dengan karya-karya pemikirannya memang sangat-sangat dikagumi. Dan hingga saat ini, hingga detik ini, di masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, pemikiran-pemikiran beliau itu masih dipertahankan dan masih dipelajari, ya. Nah, baik, itu dalam keindonesiaan yang sifatnya kekinian. Saya akan sedikit menghubungkan, ya, dengan konteks sejarah di masa beliau lahir, kurang lebih tahun 1059 Masehi. Nah, kira-kira di Indonesia itu sedang berjalan sejarah ke arah mana? Atau mungkin dengan bahasa lainnya adalah saat Imam Al-Ghazali itu sedang berkarya, kemudian menyampaikan berbagai pemikiran-pemikirannya yang sangat jenius dan brilian, apa yang sedang terjadi di Indonesia, atau sedang apa itu masyarakat di Indonesia. Nah, saya coba untuk menelusuri, ya, bagaimana konteks sejarah pada saat itu. Ternyata kurang lebih tidak jauh berbeda, ya, dari tahun 1059 Masehi itu. Jika ditelisik tentang sejarah keindonesiaan, kurang lebih pada tahun 1135 sampai tahun 1159 Masehi, ya, tidak jauh berbeda, ya, dengan zaman hidupnya Al-Ghazali. Di Indonesia itu dapat dikatakan sebagai salah satu pusat peradaban Nusantara pada saat itu. Memang banyak yang mengatakan, dan mungkin ini disepakati, itu berada di tanah Jawa. Nah, di tanah Jawa itu kurang lebih pada tahun-tahun itu masih berdiri atau sedang mengalami masa kekuasaan Raja Jayabaya, ya, yang berkuasa di tanah Kediri atau di kerajaan Kediri. Nah, pada tahun-tahun yang tidak jauh berbeda dari itu juga hidup dua orang, seorang sastrawan lah, atau penulis atau budayawan dari tanah Kediri, dari tanah Jawa, yang bernama Empu Sedah dan Empu Panuluh, ya. Yang beliau itu memang menulis satu kitab yang kemudian terkenal pada zaman sesudahnya, yaitu kitab Mahabharata, ya, atau yang lazim pada zaman itu disebut dengan Kakawin Mahabharata. Nah, kitab Mahabharata ini sendiri menceritakan tentang bagaimana pada zaman itu kerajaan Kediri itu baru saja mengalahkan kerajaan Panjalu. Nah, ini diilustrasikan dengan sebuah cerita atau sebuah kitab bagaimana Pandawa itu bisa mengalahkan Kurawa. Nah, ini menarik, ya, dalam dunia pewayangan, dalam dunia babat tanah Jawa, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian kurang lebih jeda waktunya cukup panjang, ya, antara 250 tahunan. Setelah itu, ya, setelah zaman Empu Panuluh dan Empu Sedah yang mengarang kitab Mahabharata, baru kemudian terjadi pada tahun setelah 250 tahun itu, baru lahir kitab yang lainnya yang bernama Negara Kertagama, ya, Negara Kertagama atau Negara Kertagama.
dalam sejarah itu ditulis oleh Empu Prapanca. Nah, ini kurang lebih pada zaman kerajaan Majapahit ya, tepatnya di masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk antara tahun 1365. Nah, kemudian apa sih yang memang terjadi setelahnya atau jeda waktu setelahnya? Ya baru tahun 1365 ya sampai 1389 Masehi barulah satu kitab lagi yang cukup besar dan dikenal hingga saat ini di peradaban Indonesia kuno, peradaban Nusantara, peradaban Majapahit, yaitu kitab Sutasoma. Nah, dalam kitab Sutasoma inilah salah satu dari ide pemikiran sang empu atau sang penulisnya adalah membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya tidak akan mengangkat tentang apa hubungannya ya dengan kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali dengan beberapa kitab para empu dari tanah Jawa, karena memang hampir tidak ada ketersinggungannya secara langsung. Namun setidaknya saya ingin menarik benang merah, menarik sejarah jika seandainya peradaban di Timur Tengah ataupun peradaban pusat Islam pada saat itu di akhir zaman Abbasiyah, yang pada saat itu sempat melahirkan seorang tokoh yang sangat terkenal hingga saat ini yang bernama Imam Al-Ghazali. Lalu di tanah Jawa itu kurang lebih sedang terjadi apa? Kan kurang lebih seperti itu, sehingga kita bisa membayangkan, kita bisa merefleksikan zaman peradaban Indonesia itu persisnya berada di mana pada saat terjadi perkembangan peradaban dunia. Nah, kita tahu semuanya ya bahwasanya peradaban Islam di masa Al-Ghazali hidup adalah pada fase kekhalifahan Bani Abbasiyah, di akhir Bani Abbasiyah. Lalu kemudian dia melahirkan satu kekuasaan baru dengan seorang negarawan yang terkenal bernama Nizamul Muluk, itu dengan kekaisaran atau Imperium Saljuk namanya. Nah, kekhalifahan Bani Abbasiyah itu sendiri dalam sejarah peradaban Islam itu adalah kekhalifahan kedua terbesar dalam sejarah Islam setelah kekhalifahan Bani Umayyah yang memang memerintah sekian ratus tahun lamanya. Sebagaimana juga Bani Abbasiyah itu yang berpusat di Baghdad juga sempat menguasai sekian puluh persen dari belahan dunia selama sekian ratus tahun lamanya ya. Nah, nanti saya akan mengupas dari sekian fase-fase yang pernah terjadi di masa keemasan kekhalifahan Islam, persisnya adalah di akhir Bani Abbasiyah. Disitulah hidup seorang Imam Al-Ghazali. Nanti akan saya jelaskan, terangkan bagaimana beliau pernah melakukan sebuah pemikiran yang sangat luar biasa terhadap filsafat Yunani, bagaimana dia melahirkan kajian-kajian tasawuf, bagaimana dia bisa membedakan antara kajian filsafat yang berasal dari Yunani dengan filsafat yang bersumberkan dari Islam, lalu bagaimana dengan teori-teorinya tentang kenegaraan sehingga ia diangkat sebagai seorang mentor dari Nizamul Muluk, hingga akhirnya kemudian dia menemukan sendiri bagaimana sumber dari ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bukan hanya bersumber dari akal logika manusia. Dalam perkembangannya setelah Imam Al-Ghazali itu menginjak usia remaja, lalu kemudian ayahnya sebagai seorang yang arif, seorang yang cenderung dalam kajian-kajian tasawuf itu meninggal, lalu ia diantarkan ke beberapa guru, ke beberapa ulama untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Nah, dalam perkembangannya kurang lebih pada usia 28 tahun ya. Pada usia 28 tahun itu akhirnya beliau mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan hingga akhirnya dia pergi ke pusat pemerintahan yang berkuasa pada saat itu, yaitu di Baghdad. Lalu kemudian dia bertemu dengan seorang ahli negarawan Nizamul Muluk yang memang pada saat itu mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang disebut dengan Madrasah Nizamiyah.
Kalau Anda baca dalam literasi budaya Islam dan literasi sejarah Islam, inilah pertama kali lembaga pendidikan Islam diformalkan. Ya, kurang lebih seperti itu ya ungkapan atau bahasa para sejarawan dan para cendekiawan, baik itu Muslim maupun di Barat, di Timur maupun di Barat, mengatakan seperti itu. Nah, siapakah yang memimpin lembaga pendidikan tersebut? Ya, siapakah yang mengelola, yang mengorganisir, dan yang mengajar berbagai macam disiplin ilmu yang ada pada saat itu? Dialah tidak lain adalah seorang Imam Al-Ghazali. Dalam usia 34 tahun, ya, usia 34 tahun, seorang Imam Al-Ghazali itu diangkat sebagai direktur, atau mungkin kurang lebih kalau sekarang itu ya sebagai rektornya, ya sebagai dekan, sebagai rektor dari sebuah lembaga pendidikan yang pada zaman itu, ya yang pada saat itu sangat masyhur dan sangat disegani dan dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan di kekuasaan ibu kota dunia yang ada pada saat itu, yaitu kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berada di Baghdad. Ya, nah di akhir zaman Bani Abbasiyah itulah Al-Ghazali hidup dan mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, sebelum dia mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu, berbagai macam ilmu agama, ilmu pengetahuan, bahkan ilmu-ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lain, tentunya beliau sudah pernah mempelajari, beliau sudah memperdalam, beliau sudah berguru dengan berbagai macam ulama dan maha guru yang ada pada saat itu. Singkat cerita, Imam Al-Ghazali itu akhirnya membuka pengajaran bagaimana beliau mengajarkan tentang kajian-kajian filsafat yang dulu pernah juga diajarkan oleh ulama-ulama sebelumnya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, ya, hingga akhirnya dia menuliskan sebuah buku yang sampai sekarang juga sangat terkenal, ya. Anda tahu, Maqasidul Falasifah, ya. Lalu bagaimana dia mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu. Lalu kemudian yang menarik adalah salah satu kajian yang pernah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, ya, nanti saya akan menjelaskan agak lebih rinci, ya, adalah bagaimana dia membantah, tetapi tidak hanya sekedar membantah, tapi juga menjelaskan, mendudukan persoalan tentang kajian-kajian filsafat Yunani yang memang pada saat itu dunia Islam, masyarakat Muslim itu sedang mengalami masa kecenderungan yang luar biasa, ya, atau mungkin kalau dengan bahasa sekarang sedang mengalami masa booming. Wow, gitu kan. Kenapa? Karena memang peradaban Yunani, ya, pemikiran-pemikiran Yunani yang pada saat itu sangat terkenal adalah ilmu logika, ya, ilmu mantik, ya, filsafatnya, hingga akhirnya para ulama-ulama Islam pun pada saat itu sangat terpukau, ya, hingga akhirnya sebagian ilmuwan, sebagian ulama, ya, yang mempelajari tentang kajian filsafat Yunani itu ingin melogikakan semua ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Nah, pada saat itulah seorang Imam Al-Ghazali itu hadir, ya, bisa kemudian menjelaskan, bisa juga mendudukkan persoalan-persoalan yang ada tentang ilmu agama, manakah ilmu pengetahuan, di manakah letak posisi dari ilmu filsafat itu, bagaimana logika itu harus digunakan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah seorang tokoh filsafat, filosof terkenal pada zaman itu adalah Ibnu Rushd, ya. Nah, ini salah satu kitabnya, bukunya. Nah, ini adalah salah satu magnum opusnya seorang Ibnu Rushd yang terkenal dengan kajian filsafat Yunaninya yang sangat-sangat ia kuasai. Tetapi saya melihatnya bukan dia sebagai seorang filosof dari zaman keislaman yang pada saat itu mencapai kecemerlangan, ya.